Gadis itu tahu pacarnya sang presiden direktur sedang memimpin rapat penting. Namun ia tidak peduli meski dicegah asisten. Tetap nekat menerobos masuk ruang rapat. Lalu dengan marah maju ke depan, menutup laptop presiden direktur. Para pemegang saham melihat situasi genting. Segera menghentikan rapat dan bergegas keluar. Namun gadis itu masih terus menguji batas kesabaran presiden direktur. Ia langsung duduk di pangkuannya. Lalu mengeluarkan bubur hambar untuk diberi minum padanya. Melihat presiden direktur meneguk tanpa ragu. Gadis itu terkejut bukan main. Alasan gadis sengaja membuat masalah adalah agar presiden direktur putus darinya. Asalnya 4 tahun lalu, gadis itu dalam keadaan terdesak. Tanpa sengaja mendengar gosip kalau pacaran 3 bulan dengan presiden direktur akan dapat 3 juta uang putus. Maka gadis berusaha sekuat tenaga. Akhirnya berhasil jadi pacarnya. Ia kira 3 bulan kemudian, presiden direktur akan mencampakkannya dan memberinya 3 juta. Tak disangka 4 tahun berlalu. Ia masih jadi pacar presiden direktur. Hari itu gadis benar-benar tak tahan. Sengaja memutuskan rapat penting presiden direktur. Mengira ia akan diputuskan. Namun melihat presiden direktur tetap tidak ada rasa muak padanya. Ia malah menarik dasi presiden direktur. Memaksa dia pulang lebih awal malam ini menemaninya. Ia yakin dengan begitu, presiden direktur pasti minta putus. Namun kenyataannya presiden direktur tidak marah sedikit pun. Malah merasa dirinya terlalu sibuk kerja. Hingga mengabaikan gadis. Lalu menggendongnya keranjang di ruang rapat. Dan bermesraan dengannya. Namun presiden direktur adalah seorang yang anti pernikahan. Keesokan harinya, ia menulis cek 30 juta. Meminta asisten menyerahkannya pada gadis 3 hari lagi. Untuk mengakhiri hubungan ini. Setelah itu presiden direktur memenuhi undangan ayahnya. Kembali ke rumah besar yang ditinggalkan 10 tahun lamanya. Begitu masuk pintu, ia melihat ayahnya sudah menyiapkan meja penuh hidangan. Ternyata ayah yang 10 tahun lalu mengusirnya dari rumah. Kini khusus meminta maaf padanya dan juga pada ibunya. Melihat ayahnya menenggak beberapa gelas arak. Presiden direktur akhirnya memilih memaafkan. Namun tak disangka, ayahnya langsung menunjukkan wajah asli. Ternyata ayah tahu putranya anti pernikahan. Lalu ingin dia menulis wasiat agar warisan jatuh ke tangan adiknya. Dan memintanya pada pesta ulang tahun 2 hari lagi. Mengundang tokoh penting dari segala kalangan demi membuka jalan bagi sang adik. Bahkan undangan sudah disiapkan. Saat itu presiden direktur baru sadar tujuan mereka sesungguhnya. Ia pun langsung menolak mentah-mentah. Ayah begitu mendengar langsung marah. Melempar gelas anggur ke lantai. Menuding hidungnya dan mengusirnya pergi. Presiden direktur baru benar-benar mengerti. Semua ini karena dirinya berpegang pada prinsip tidak menikah. Sehingga ayah dan ibu tiri bersama anaknya ingin mengincar warisan. Namun saat itu, pengasuh rumah memberitahu gadis soal makan malam di rumah besar. Mendengar itu gadis mendapat ide. Jika ia bisa menghancurkan jamuan itu, presiden direktur pasti akan meninggalkannya. Maka ia berdandan dengan penampilan yang paling dibenci presiden direktur. Lalu muncul dengan identitas tunangan presiden direktur. Tanpa disangka, ia justru membantu presiden direktur besar-besaran. Begitu melihat gadis mengaku tunangannya, ayahnya langsung terkejut. Menegur presiden direktur yang katanya tidak menikah. Kenapa bisa punya tunangan? Namun gadis tidak memberi kesempatan ayah bicara. Langsung berkata semua itu hanya rumor. Ia dan presiden direktur sangat harmonis. Untuk makin merusak suasana, gadis segera menunjukkan sifat mata duitan. Mengatakan setelah menikah, tidak akan tinggal bersama mertua. Karena rumah ini kumuh dan tua. Kalau mau tinggal harus rumah tepi laut 30 juta. Namun presiden direktur justru tersenyum lembut dan mengiyakan. Adegan itu membuat ayah dan keluarganya melongo tak percaya. Adik tiri langsung mencibir. Katanya presiden direktur begitu royal pada gadis. Namun tak pernah membelikan rumah untuk ayahnya. Padahal gadis sangat pandai berakting.